Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, saudara-saudara. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang Pilum selenterata atau Cnidaria. Salah satu pilum, kalau dalam urutan dalam taksonomi invertebrata, itu pilum yang ketiga setelah pilum Porifera. Nah, Cnidaria atau selenterata ini sudah organisasi hewan ini, tingkat organisasinya itu sudah tingkat organisasi jaringan, ya. Jadi tissue level of organization, ya. Jadi kita perlu tahu ada organisasi tingkat alat itu, ada organisasi tingkat seluler, dan ada organisasi tingkat jaringan. Nah, selenterata atau Cnidaria ini sudah organisasi tingkat tisu atau tingkat jaringan. Jadi sudah histos, ya. Kemudian the simples of the complex animal. Jadi dia simple dari yang lebih kompleks, hewan yang lebih kompleks. Nah, ini ada gambar mewakili dari bentuk tubuh selenterata. Berikutnya ada ubur-ubur, ada terumbu karang, kemudian ada anemon laut, kemudian ada hidroid. Pilum Cnidaria, jadi terima kasih ini kepada yang sudah punya bahan anonimus, tidak ada namanya. Kita gunakan untuk menjelaskan mengenai selenterata. Pilum Cnidaria atau selenterata ini pronounce-nya atau menyebutnya itu Cnidaria. Nah, nama itu berkaitan dengan hubungannya dengan nettles atau dengan sel jelatang, atau hubungannya dengan kaitannya dengan nidoblas, ya. Kemudian diperkirakan ada 9.000 spesies, semuanya hidup akuatik sifat hidupnya. Jadi di air, banyak di laut, sedikit di air tawar, a few freshwater. Jadi umumnya di laut, sedikit yang ada di air tawar. Yang di air tawar itu contohnya adalah Hydra pyridissima. Kemudian memiliki simetri tubuh, radial simetri, ya, all have radial symmetry. Kalau hewan-hewan sebelumnya mungkin Anda mengenal ada bilateral simetri atau simetri bilateral. Kemudian ada diploblastik. Jadi hewan itu berdasarkan dinding tubuhnya ada dua kelompok, ada diploblastik, ada triploblastik, ya. Diplo, di itu dua, blastika lapisan, yang dua ini ektoderm dan endoderm. Kalau yang triploblastik, ektoderm, mesoderm, dan endoderm, ya. Jadi ini yang lebih sederhana, diploblastik, ektoderm, mesoderm. Dan biasanya kelompok ini memiliki lapisan antara yang disebut dengan mesoglea atau mesolamella. Kemudian polimorfisme, bentuk tubuhnya itu penampakannya, ya, secara morfologi itu banyak, tapi ada dua yang pokok, yaitu two body types, ada polip dan ada medusa. Ada fase polip seperti tumbuh-tumbuhan melekat, dan ada fase medusa seperti ubur-ubur. Pilum Cnidaria ini yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan adanya sel jelatang atau nidosit atau nidoblas, ya. Kemudian ada nematokis. Kemudian nematokis ini berfungsi untuk senjata, ya, as a weapons. Kemudian menyuntikkan, menembakkan racun, ya, untuk membunuh, kemudian untuk menangkap mangsa atau makanannya. Nah, ini nidosit and nematokis. Jadi ini ada tentakel, kita mulai dari ujung. Di tentakel ini ada seperti duri-duri ini,
ya triger, ya seperti kuku tajam, duri-duri. Nah, ini nematokis yang kaitannya dengan sel jelatang atau racun. Ekologi dari Cnidaria ini adalah ada yang hidup di laut ya, warm equatorial, tropical marine, jadi daerah tropis, laut daerah tropis. Hidra dan anemon laut itu open life symbiotically, jadi bersimbiosis dengan moluska dan crab shell. Jadi ini mungkin bentuk simbiosisnya ya. Ya, coba Anda cek ini simbiosis apa, mutualisme, parasitisme, ya karena anemon ini ikut kemana-mana kepiting ini atau crab ini pergi. Kemudian jelly, contohnya itu dalam bentuk medusa, jellyfish, ubur-ubur dalam bentuk medusa itu dia pelagik, jadi berenang bebas ya di laut dan di danau ya, zona limnetic zone. Kemudian yang berikutnya lagi koral. Koral ini bermain atau menyusun ekologi koral yang penting gitu ya. Dan menjadi tempat hidup beberapa organisme laut. Dimorfisme atau polimorfisme Cnidarian itu ada dua tipe yang berbeda, tubuh yang berbeda ya. Ada polip, ada medusa. Nah, ini bentuk medusa, ini bentuk polip. Ya, tentakel sama-sama ada tentakel. Kemudian gastrovaskuler, rongga gastrovaskuler cavity, gastrodermis, ini lapisan mesoderm. Kemudian ada mesoglea, lapisan antara yang saya sampaikan tadi, ada epidermis, lapisan ektodermal atau ektoderm. Jadi secara struktur tubuh dia sama, tapi bentuk tubuh dia berbeda. Ada polip, ada medusa. Description of polyp body form tadi sudah saya sampaikan berkaitan dengan bentuk-bentuk tubuh ya. Berikutnya lagi asexual reproduction in polyp. Ini dia berbeda dalam tipe reproduksi. Ada asexual reproduction, secara aseksual itu pada polip ya. Jadi memutuskan kuncupnya atau badingnya atau medusanya ya. Kemudian medusa bereproduksi secara generatif, secara kawin. Berikutnya lagi ini dia yang saya sampaikan tadi, ini bentuk bading kuncup dari polip. Jadi kuncup ini nanti setelah matur akan lepas, jatuh di sekitar induknya, habitat yang sudah oke, cocok, dia akan tumbuh menjadi koloni. Begitu juga ini bading lepas tumbuh menjadi koloni yang baru. Ini bading kolonis yang seperti saya sampaikan tadi, kaitannya dengan perbanyakan polip, fase polip secara vegetatif atau secara aseksual. Ini ada the Portuguese man war. Jadi ini sebutan bagi orang Portugis ya. Jadi laki-laki Portugis, laki-laki perang ya, tentara. Karena memang dulu Portugis ini dikenal sebagai bangsa yang mengembara kemana-mana ke seluruh dunia. Jadi bentuknya seperti ini sebetulnya Physalia pelagica. Physalia pelagica yang menjadi nama kapal perang Portugis itu sendiri. Nama spesiesnya Physalia pelagica. Jadi ada kaitannya dengan bentuk dari Cnidaria yang bisa berenang bebas ya, bisa kemana-mana. Description of medusa, descriptionnya medusa itu berenang bebas, free swimming ya. Kemudian dia seperti bentuk payung, ada mulut di bagian bawahnya,
Kemudian but the polyp and medusa have a jelly like fluid, ya. Pada lapisan mesoglea ada lapisan mesoglea. Ini bentuk medusa yang bisa berenang bebas, jadi seperti ubur-ubur, ya. Kemudian Cnidaria movement, ini kaitannya dengan pergerakan, ya. Berikutnya lagi ini Cnidaria life cycle, siklus hidupnya. Dalam siklus hidup Cnidaria ini dia secara umum, ya, secara general diawali dengan dari bentuk larva yang disebut dengan planula, larvanya itu, ya. Kemudian planula itu menempel di suatu objek yang sesuai, yang adaptif, tumbuh menjadi polip, ya, polip, ya, sampai menjadi polip dewasa. Nah, polip ini nanti menumbuhkan lagi medusa lagi, menumbuhkan medusa lagi menjadi jellyfish itu. Jadi yang polip itu kalau dilihat secara morfologi, orang sepertinya akan menganggap itu adalah tumbuhan, padahal itu adalah hewan. Jadi hewan yang seperti tumbuhan, ya. Berikutnya perkembangan dari zigot menjadi planula yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian menjadi tahap atau fase polip lagi, aseksual dan seksual stage lagi secara medusa. Nah, ini dia saudara-saudara tipikal Cnidarian life cycle, jadi siklus hidupnya yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi di bagian kuncup medusa akan memunculkan medusa. Medusa nanti akan bereproduksi secara seksual. Kalau ini fase aseksual, yang ini seksual. Sampai planula, kemudian planula nanti akan menjadi polip kembali. Ini juga sama penjelasan mengenai typical Cnidarian life cycle. Kemudian ini digestion, ya, kaitannya dengan sistem gastrovaskuler yang mengsekresikan enzim, ya, dan kaitannya dengan nutrisi, ya. Digesti kaitannya dengan pencernaan. Berikutnya lagi jaringan. Tadi sudah saya sampaikan susunan tubuhnya itu, dinding tubuhnya ada dua lapisan, ada ektoderm, ada endoderm. Tidak ada mesoderm karena dia diploblastis. Tetapi dia memiliki lapisan antara yang disebut dengan mesoglea atau mesolamella. Nah, pada beberapa sumber mesoglea itu lebih digunakan pada porifera, tetapi banyak juga yang menggunakannya pada Coelenterata. Berikutnya ini Cnidarian cell. Sel-sel yang menyusunnya itu ada sel epidermis, gastrodermis, nutritif muskular sel, ada sel kelenjar, ada epitiomuskuler, ada interstitial sel yang bisa menumbuhkan mengembangkan beberapa sel, ada nidosit, sex cell, bud, nervous cell, dan sebagainya macamnya. Ini masih lanjutannya Cnidarian cell, ya, sel-sel Cnidaria atau Coelenterata. Ini sistem nervosumnya, sistem saraf dari Coelenterata, ya. Jadi no central nervosum, tidak memiliki sistem saraf pusat, jadi tidak ada otak, tidak memiliki susunan saraf pusat, ya. Tetapi ada sensor, ada nerve cell, kemudian ada nerve net, jadi jaringan yang menghubungkan satu sama lainnya. Jadi organisme tingkat rendah pun memiliki, yang ditumbuhkan itu dalam perkembangannya itu adalah jaringan nervosum, sistem saraf. Gunanya untuk apa? Supaya untuk merasa, untuk tahu, ya. Jadi untuk tahu, makanya supaya peka terhadap lingkungan. Kemudian ada sense organ, ya, kaitannya dengan statokis, basic sensory cell, dan ada ocelli. Kelas yang pertama adalah hydrozoa. Hydrozoa berkaitan nama ini dengan serpent animal, water serpent animal, ya.
Kemudian most hydrozoa live in marine environment and most also live in colony. Jadi banyak hidupnya itu di laut dan hidupnya berkoloni. Ya. Ada beberapa, ada sedikit ya hidrozoa yang hidup solitary bebas di air tawar, di freshwater. Contohnya adalah Hydra viridissima. Example genera yang masuk ke dalamnya itu genus yang ada Hydra yang saya sampaikan tadi, Hydra viridissima, Obelia geniculata, dan satu lagi adalah Physalia. Spesiesnya adalah Physalia pelagica. Nah, ini Hydra dan Obelia. Di buku-buku ini banyak menjelaskan kedua spesies ini contoh spesies dari kelas hydrozoa. Ya, Hydra dan Obelia. Kalau Hydra di air tawar, polip air tawar disebutnya. Obelia hidupnya di laut yang mengalami fase medusa, polip dan medusa. Ya. Baik, itu penjelasannya. Kemudian ada Physalia pelagica, Portugis manwort yang sudah saya jelaskan tadi. Ini salah satu orang yang berenang di laut yang terkena Physalia pelagica ya. Jadi kulitnya merah seperti itu ya. Kemudian ada Scyphozoa, Scyphos itu mangkok, cup. Jadi hewan cup animal. Ya, Scyphos mangkok, zoa hewan. Termasuk di dalamnya adalah jellyfish, ubur-ubur, solitary animal yang hidupnya bebas ya. Semuanya di laut. Polyp stage in open absent, ada yang fase polipnya itu tidak ada, absen, langsung fase mengalami fase medusa ya. Jadi tidak lama fase polipnya. Berikutnya lagi, ini contohnya adalah example Scyphozoan. Ada Aurelia aurita, Cyanea, kemudian Cassiopeia dan Rhizostoma. Ini Aurelia dengan Cyanea. Ada moon jellyfish, ubur-ubur seperti bulan. Ada sea bladder ya, Cyanea capillata. Berikutnya Anthozoa ini flower, anthos bunga, zoa hewan. Jadi flower animal ya. Semuanya polip, tidak ada medusa, semua di laut, semuanya hidup koloni, sedikit yang beberapa yang hidupnya solitary. Ada Zoantharia, seri Pataria, dan Octocoralia, dibagi menjadi 3 subclass ya, 3 different subclass, dibagi menjadi 3 subclass atau dibedakan menjadi 3 subclass. Zoantharia, seri Antipataria, kemudian Octocoralia. Ini anemon laut termasuk ke dalam Zoantharia. Berikutnya lagi seri Antipataria, tube anemon dengan torni koral yang keras ya. Kemudian subclass Octocoralia. Octocoralia ini soft and horny coral. Baik, saudara-saudara, untuk penjelasan mengenai filum Coelenterata saya pikir cukup ya. Yang jelas apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.